Oke, selamat berjumpa kembali. Kita kali ini akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, oke, coba diperhatikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini di sini kita akan lihat materi yang harus kita pahami. Yang pertama nanti kita harus bahas dulu nanti konsep nilai mutlak ini seperti apa, bagaimana konsep nilai mutlak. Kemudian nanti kita bahas definisi. Setelah kita paham konsepnya, kita buat definisi nilai mutlak. Kemudian sifat nilai mutlak. Nah, kali ini kita akan bahas 3 topik ini. Nah, yang pertama kita akan bahas konsep nilai mutlak. Oke. Mungkin sebagian pernah dengar mutlak. Mutlak itu semacam ketetapan ya. Oke. Jadi coba diperhatikan di sini disimbolkan lambang seperti ini. Jadi harga mutlak itu disimbolkan seperti ini ya. Garis lurus kiri kanan, nanti bilangannya di dalam atau variabelnya. Kemudian konsep nilai mutlak ini menyatakan jarak suatu bilangan dengan 0. Jadi jarak itu selalu positif ya, tidak mungkin negatif. Jarak panjang, jarak. Kemudian dia selalu bernilai positif seperti tadi. Kemudian contoh yang harus kita perhatikan di sini, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, di sini contoh A, harga mutlak 3 seperti ini. Ini harga mutlaknya, simbolnya, ini angkanya. Jadi dibaca harga mutlak 3, maka nilainya harga mutlak 3 berapa? Kan seperti itu kira-kira. Jadi kita bisa lihat di garis bilangan sesuai dengan konsep tadi, jarak suatu bilangan dengan 0. Bilangannya kan 3. Jaraknya 3 dari 0 itu berapa? Ini kan 0. Ini 0. Jarak 3 dari 0 ya, berarti ini jaraknya ke sini. Berapa jaraknya ini? Oke, berapa kira-kira jaraknya 3 ke 0? Berarti jelas di sini jarak 3 ke 0 itu ya 3 ya. Maka bisalah kita pastikan bahwa harga mutlak 3 ya 3 seperti itu, karena jaraknya 3. Kira-kira seperti itu dia. Nah, jadi bisa ya. Nah, jadi harga mutlak 3 sama dengan 3. Nah, kemudian kita perhatikan contoh berikut. Contoh nilai mutlak yang lain seperti ini. Harga mutlak minus 4. Nah, kita buat di garis bilangan seperti tadi. Maka di sini sesuai dengan konsep tadi bahwa jarak negatif 4 dari 0. 0-nya di sini. Negatif 4 di sini. Berarti jaraknya ini berapa? Kita tarik aja, berarti dari sini ke sini. Ini jaraknya itu 4 juga ya. 4 juga jaraknya. Ini 4 jaraknya. Negatif itu arahnya ke kiri. Jadi panjangnya ini, jaraknya ini 4. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa harga mutlak negatif 4 sama dengan 4. Karena jaraknya 4 dari 0. Oke, paham ya? Kira-kira paham ya? Oke, kemudian kalau model soalnya seperti ini. Harga mutlak X sama dengan 5. Maka nilai X yang memenuhi, ini artinya apa? Harga mutlak suatu bilangan sama dengan 5. Berapa bilangan yang berjarak? Berapa bilangan yang berjarak 5 dari 0? Kan kira-kira seperti itu. Bilangan berapa yang berjarak 5 dari 0? Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa lihat di garis bilangan. Ini seperti ini garis bilangan. Sesuai dengan konsep tadi, harga mutlak X sama dengan 5. Berapa bilangan apa yang jaraknya 5 dari 0? Berarti ini 0. Yang jaraknya 5 dari 0 kan bisa aja ke kanan. Jaraknya 5. Berarti nanti ke sini. Ini jaraknya 5. Oke, berarti yang berjarak 5 itu bilangannya ini 5. Berarti X-nya 5. Atau bisa aja ke kiri yang berjarak 5. Nah, ini dia berjarak 5. Oh, oke.
Ini jaraknya 5 juga ke kiri. Berarti bilangan itu bisa juga negatif 5. Jadi ada 2 X yang memenuhi di sini. Yang pertama itu positif 5, yang kedua negatif 5. Paham ya? Oke, jadi kalau langsung variabel nanti seperti ini insyaallah dipahami. Maka nilai X yang memenuhi yaitu X sama dengan 5 yaitu ke kanan, dan X sama dengan negatif 5. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya harga mutlak suatu bilangan sama dengan minus 3. Seperti itu kira-kira suatu bilangan bilangan berapakah yang berjarak negatif 3 dari 0. Kira-kira kalau kalian pikirkan gimana? Adakah bilangan yang berjarak negatif 5, negatif 3, negatif seperti ini? Tidak mungkin ya. Seperti konsep tadi selalu bernilai positif. Tidak akan mungkin jaraknya ini negatif 3. Oke, jadi tidak akan mungkin ya jarak itu negatif. Jadi di sini dia pernyataan ini adalah salah karena tidak mungkin jarak negatif. Jadi soal ini adalah pernyataan yang salah. Oke, itu dipahami ya. Konsep mutlak itu jaraknya, konsep mutlak itu tadi jarak itu selalu bernilai positif. Oke, kemudian kita perhatikan lagi ini harga mutlak X kurang 1 sama dengan 4. Nah, kalau model soalnya seperti ini berarti suatu bilangan dikurang 1 yang jaraknya 4, kira-kira seperti itu ya. Atau bisa juga ini nilai X yang memenuhi, bisa juga ini diartikan dengan ini, artinya dengan bilangan berapa yang jaraknya 4 diukur dari 1. Jadi berbeda dengan ini tadi. Bilangan berapa yang jaraknya 4 bila diukur dari 1, kira-kira seperti itu. Jadi kita kembali ke garis bilangan. Nanti garis bilangan bisa kita perhatikan di sini kenapa jawabannya 5 dan minus 3. Ingat tadi bilangan berapa yang jaraknya 4 bila diukur dari 1 itu di sini, ya kan? Bilangan berapa yang jaraknya 4 berarti bisa ke kanan. 4 itu berarti nanti di 5 ya. Nah, di sini di 5 dia. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, jadi berarti yang berjarak 4 itu adalah 5. Kemudian bisa juga ke kiri. Nah, ini dia. Yang berjarak 4 itu bisa aja ke kiri, berarti ke sini ya. Nah, berarti bilangannya itu yang ke kiri negatif 3, yang ke kanan itu 5. Di sini ini 3, 4, 5. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, bisa juga dites, coba masukkan X-nya 5. Tadi X-nya kan 5. 5 kurang 1, 4. Harga mutlak 4. Ya 4. Benar ya? Atau coba dimasukkan itu X-nya minus 3. Minus 3 kurang 1, minus 4. Harga mutlak minus 4. Ya 4. Oke, bisa ya? Oke. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya kita perhatikan ini di sini kita masuk ke yang kedua, definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak di sini nilai mutlak seperti konsep tadi itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa dia mempositifkan bilangan ya. Oke, jadi ini definisinya. Jadi kalau ada harga mutlak X, maka hasilnya bakalan ada 2 seperti ini. 1X bisa juga hasilnya minus X. X-nya itu yang memenuhi. Ini untuk X lebih besar sama dengan 0, dan ini untuk X lebih kecil dari 0. Jadi inilah definisi nilai mutlak. Ini harap dipahami, ditandai nanti catatannya. Inilah definisi nilai mutlak. Contohnya bisa kita lihat seperti ini. Harga mutlak 12, ya mempositifkan bilangan 12. Harga mutlak 12 positif 12 ya 12 ya. Ya. Jadi apa yang ada di dalam ini itulah dia hasilnya. X, harga mutlak X itu kan di dalam, berarti X untuk yang positif X-nya. Ini kan positif. Kemudian harga mutlak negatif 24. Negatif 24 itu X-nya ya di dalamnya.
Negatif 24 itu kan negatif. Di bawah dari 0 maksudnya. Berarti untuk di bawah dari 0 berarti minus X. Makanya ini minus 24. Atau sama dengan positif 24. Oke, jadi pahami konsep ini. Ingat aja, mempositifkan bilangan. Ini kan negatif, positifkan. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini 1 kurang 4. Harga mutlak 1 kurang 4. Jadi kita selesaikan dulu 1 kurang 4 berapa? Minus 3. Harga mutlak minus 3. Mempositifkan minus 3 ya 3. Seperti itu ya. Kemudian bagian yang lain ini harga mutlak ini seperti ini. Yang kita kerjakan di sini itu yang ini dulu. Ini dulu kita kerjakan. Jadi kita lihat ini kita tulis tetap ini dulu kita kurangi 1 kurang 4 minus 3 ya. Ini harga mutlak. Kemudian ini ada 3 karena ada 3 di sini. Kemudian ini harga mutlak minus 3 kan 3. Makanya ini 4. Harga mutlak ini kita ganti jadi positif. 4 tambah 3. Nah, selanjutnya kita kerjakan dulu yang ini. Ini 3 kurang harga mutlak 4 tambah 3 kan 7. Harga mutlak 7 kan 7. Ini kenapa kurang? Ini kurang ini di luar mutlak. Oke. Kemudian ini 3 kurang 7. 3 kurang 7 kan minus 4. Oke, harga mutlak minus 4 sama dengan 4. Jadi soal seperti ini bisa dipahami ya, bisa dikerjakan ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas contoh yang lain. Nah, kalau ada soal seperti ini. Harga mutlak akar 3 dikurang akar 7. Nah, kira-kira mana lebih besar akar 3 dengan akar 7? Akar 7 ya. Ini lebih besar. Artinya kalau ini dikurangi kan negatif. Dimutlakkan negatif. Kalau dimutlakkan kan jadi positif. Berarti sama aja hasilnya dengan akar 7 dikurang akar 3. Ini kan pasti positif jawabannya. Yang besar kurang yang kecil. Bisa? Oke. Kemudian selanjutnya sifat nilai mutlak. Nah, sifat nilai mutlak di sini ada sifat yang seperti ini. Harga mutlak A kali B itu sama aja dengan dipisahkan dia satu-satu harga mutlak A dikali harga mutlak B. Ini nanti dipahami ya. Kemudian diingat ini sifatnya. Kalau dia model pembagian harga mutlak A bagi B, jadi A bagi B-nya di dalam mutlak bersamaan. Itu bisa juga ini dipisahkan harga mutlak yang di atas per harga mutlak yang di bawah. Tetapi syaratnya yang di bawah ini tidak boleh 0. Oke. Itu sifat yang kedua. Kemudian selanjutnya harga mutlak A itu sama juga dengan akar dari A kuadrat. Jadi dikuadratkan, diakari itulah nilai harga mutlak. Kenapa bisa sama? Kalau harga mutlak ini seperti ini kan ada 2 positif negatif. Kalau akar itu juga kan ada 2 positif negatif. Oke, untuk A itu bilangan real. Oke, inilah sifat nilai mutlak yang wajib dipahami. Nah, mudah-mudahan soal ini penjelasan ini bisa membantu ya. Oke. Terima kasih.